بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang cerah ini Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita untuk berkumpul bermuajahah di tempat yang mulia ini insyaallah dalam keadaan sehat wal afiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat langkah kaki kita ke salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala yang mubarakah ini sebagai catatan amal salih kita, menjadi pemberat amal timbangan kita ketika kita kelak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita hidayah taufik, keikhlasan, keistiqomahan, kesabaran di dalam setiap aktivitas ibadah kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa-dosa kedua orang tua kita, dosa-dosa guru kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari segala macam musibah, bala maupun wabak penyakit. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Pada pagi yang cerah ini kita akan mempelajari tentang kaidah-kaidah di dalam memahami asma, nama-nama dan sifat, yaitu sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tambahkan kepada kita ilmu, Allah berikan kefahaman, Allah berikan ilmu yang bermanfaat, melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat, dan bisa kita amalkan ilmu yang kita dapatkan, lebih-lebih bisa kita dakwahkan kepada orang lain. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dalam pembahasan memahami asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala, kami merujuk pada sebuah kitab yang muktabar, yakni
kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, kitab yang berjudul Al-Qawaidul Musla fi Sifatillahi wa Asma'ihil Husna, yaitu kaidah-kaidah yang utama di dalam memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang husna, yang sempurna. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, beliau Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin sangatlah sering di dalam membantah kelompok-kelompok atau aliran-aliran yang menyimpang di dalam masalah asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala, dan beliau membawakan hujah-hujah yang kuat dari pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kajian kita pada pagi hari ini akan dibagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama kita akan belajar memahami kaidah-kaidah tentang asma, nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita akan belajar tentang kaidah-kaidah di dalam memahami sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, kita akan belajar tentang dalil-dalil dari asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita masuk ke 3 pembahasan tersebut, maka hendaknya kita mengetahui bahwasannya di antara rukun iman, bahkan seutama-utamanya rukun iman, bahkan yang pertama dari rukun iman adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan konsekuensinya ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus beriman kepada wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Allah itu wujud, ada. Yang kedua, iman kepada rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, beriman kepada uluhiyatullah, Allah Subhanahu wa taala disembah. Dan yang terakhir adalah iman kepada asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi beriman atau mengimani asma, nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala itu adalah bagian dari rukun iman yang pertama, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mengetahui bersama bahwasanya tauhid dibagi menjadi 3, tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Jika rububiyah kita, tauhid rububiyah kita, tauhid uluhiyah kita sudah benar, sudah baik, maka tidak cukup di situ. Kita hendaknya mempelajari, memahami, dan memperbarus di dalam pemahaman asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak terjatuh ke dalam al-ilhad, yaitu penyelewengan, penyimpangan di dalam memahami asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, langsung saja. Sudah ditampilkan ya di proyektor bahwasanya pembahasan yang pertama adalah qawaidu fi asma'illahi ta'ala. Qawaidu fi asma'illahi ta'ala, yaitu kaidah-kaidah di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Jadi pembahasan kita pertama apa? Nama-nama Allah Subhanahu wa taala, yang kedua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga dalil-dalilnya asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala, kaidah-kaidahnya seperti apa?
Al-qaidatul ula, kaidah yang pertama, asma'ullahi ta'ala kulluha husna. Nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala semuanya itu husna. Husna itu adalah keindahan yang sempurna, keindahan yang puncak, paling indah. Nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala semuanya husna. Tidak ada cacat, tidak ada kurang di dalamnya. Ini kita harus yakini kaidah yang pertama. Seperti halnya Allah punya nama Al-Hayyu, Maha Hidup. Maka hidupnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak didahului dengan ketiadaan. Beda dengan kita manusia. Kita ini hidup tapi dulu pernah tidak ada. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala maha hidup itu tanpa ketiadaan sebelumnya dan tanpa mengalami kebinasaan. Kalau kita hidup sebelumnya tiada dan nanti akan tiada, akan binasa. Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa ketiadaan dan tanpa kebinasaan. Contoh lagi, di antara contoh Allah itu sifatnya atau namanya husna, namanya seluruhnya husna. Allah punya nama Al-Alim, Maha mengetahui. Maha alimnya Allah, nama Maha alimnya Allah Subhanahu wa ta'ala ini tanpa didahului dengan kebodohan. Beda dengan manusia. Pinternya manusia itu biasanya awalnya bodoh, lalu belajar jadi pintar. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa didahului kebodohan dan tanpa dihinggapi kelupaan. Kalau manusia dari bodoh jadi pintar, kadang waktu pintar lupa. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nama Al-Alim, Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa diawali kebodohan dan tanpa dihinggapi rasa lupa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Thaha ayat 52, qala ilmuha 'inda rabbi fi kitabin la yadhillu rabbi wa la yansa. La yadhillu rabbi wa la yansa. Tuhanku tidak akan pernah salah dan tidak akan pernah lupa. Allah nggak mungkin punya rasa lupa. Ya. Iwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Contoh juga Allah punya nama Ar-Rahman, Maha Pengasih. Ya. Ya. Maka sifat kasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah abadi, selama-lamanya. Ya. Bahkan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu melebihi kasih sayangnya seorang ibu kepada anaknya. Kalau manusia kasih sayangnya terbatas dan terkadang ya pilih kasih. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala itu lebih sayang, lebih kasih kepada hambanya daripada makhluk kepada makhluk. Di dalam sabda Rasulullah SAW, Allahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha. Hadis ya, riwayat Bukhari. Allah itu lebih sayang terhadap hambanya dari kasih sayang ibu kepada anaknya. Ya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku, kasih sayangku ya meliputi segala sesuatu. Sehingga kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bisa disamakan dengan kasih sayang makhluk. Di antara contohnya juga bahwasanya Allah punya nama Al-Azizul Hakim, Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dua nama yang tergabung ini ada hikmahnya. Hikmahnya adalah di dalam keperkasaan Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak ada kedoliman. Beda dengan makhluk. Kalau makhluk itu biasanya kalau sudah perkasa, sudah kuat, sudah hebat, dia akan cenderung dolim.
Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala disandingkan Al-Azizul Hakim, ketika Allah punya nama Al-Aziz, Maha Perkasa, Allah juga Al-Hakim, sehingga keperkasaannya Allah Subhanahu wa taala itu tidak menimbulkan kezaliman sedikit pun dan tidak menimbulkan kesewenang-wenangan sedikit pun. Barakallahu fikum. Kita lanjut kaidah yang kedua. Kaidah yang kedua, asmaullahi ta'ala a'lamun wa awsafun, ya. Yaitu nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu adalah merupakan nama sekaligus sifat. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Jadi kalau kita membahas tentang nama-nama Allah, maka ketahuilah bahwasanya di dalam nama Allah itu ada sifat, pasti ada sifat. Contoh, ya, Allah punya nama Al-Qadir, ya. Maka di dalam nama Al-Qadir, ya, sifat kuasa itu ada, ya, nama kuasa itu ada sifat Al-Qudrah. Allah punya nama Al-Hakim, Maha Bijaksana. Di dalam nama Allah Al-Hakim itu ada sifat Al-Hikmah, kebijaksanaan. Allah punya nama Ar-Rahim, Maha Penyayang. Maka di dalam nama Allah Ar-Rahim itu ada sifat Ar-Rahmah, kasih sayang, dan seterusnya. Jadi kaidah yang kedua, ya, asmaullahi ta'ala a'lamun wa awsafun. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu adalah nama plus sifat. Jadi kalau disebutkan nama Allah, di dalam nama Allah itu pasti ada sifat, ya. Dan banyak contoh-contoh, ya, yang lainnya, ya. Jadi ketika nama Allah disebutkan, pasti di dalam nama itu ada sifat. Ini harus kita pahami, itu kaidahnya, ya. Barakallahu fikum. Selanjutnya kaidah yang ketiga, asmaullahi ta'ala in dallat ala wasfin muta'addin tadammanat thalathata umurin wa in dallat ala wasfin ghairi muta'addin tadammanat amrayni. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala jika menunjukkan terhadap pengertian yang muta'addi. Muta'addi itu transitif, butuh objek, ya. Maka dia mencakup 3 perkara. Tapi kalau menunjukkan pada pengertian yang ghairu muta'addin atau lazim, tidak membutuhkan objek, maka dia meliputi 2 perkara. Kita langsung masuk contoh saja biar bisa atau mudah difahami. Allah di dalam nama-namanya itu ada yang namanya itu mengandung pengertian yang muta'addi. Muta'addi itu butuh objek, dan ada yang lazim, tidak butuh objek. Di antara contoh yang muta'addi yaitu butuh objek atau transitif, ya. Allah punya nama Al-Ghafur, pengampun, ya. Allah Maha Pengampun. Maka mengandung atau mencakup 3 perkara. Perkara yang pertama, Allah Subhanahu wa taala ditetapkan dengan nama Al-Ghafur tadi, yaitu Maha Pengampun. Yang kedua, ya, bahwasanya di dalam nama Al-Ghafur itu ada sifat yaitu maghfirah. Allah yaitu punya ampunan. Yang ketiga, ya, konsekuensinya dari, ya, Allah Subhanahu wa taala itu memiliki nama Al-Ghafur, maka Allah juga penyayang, Allah juga pengasih, Allah juga adil, Allah juga, ya, bijaksana, dan seterusnya. Itu konsekuensi atau hikmah, ya, dari, ya, nama Allah yang sifatnya muta'addi. Ada nama Allah yang sifatnya lazim, ghairu muta'addi.
Contoh, Allah hidup. Allah maha hidup. Beda dengan Allah maha menghidupkan, tapi Allah hidup. Allah hidup ini lazim, ghairu muta'addin. Allah punya nama Al-Hayyu, maha hidup. Maka konsekuensinya cuma 2, bukan 3. Ya. Konsekuensi yang pertama adalah bahwasannya ditetapkan Al-Hayyu sebagai nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah maha hidup. Yang kedua, penetapan sifat kehidupan sebagai sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu saja, tanpa konsekuensi yang ketiga, tanpa konsekuensi yang ketiga. Barakallahu fikum. Kaidah yang keempat, dalalatu asma'illahi ta'ala ala dzatihi wa sifatihi takunu bil mutabaqati wa tadammuni wa bil izami. Penunjukan nama-nama Allah Ta'ala atas zatnya dan sifat-sifatnya, terkadang dengan cara mutabaqah, terkadang dengan cara tadammun, dan terkadang dengan cara iltizam. Kita langsung masuk ke contoh nama Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq. Allah Subhanahu wa taala punya nama Al-Khaliq, yang maha mencipta. Maka secara mutabaqah Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta dan memiliki sifat penciptaan. Secara tadammun menunjukkan zatnya dan sifatnya, sifat penciptaan itu sendiri. Dan secara iltizam, ini sebenarnya kaidah ini hampir sama dengan kaidah yang ketiga. Dan secara iltizam, bahwasannya ketika Allah Subhanahu wa taala itu punya nama Al-Khaliq, menunjukkan Allah itu punya ilmu dan kudrah. Jadi nanti akan timbul sifat-sifat yang lain muncul darinya. Tidak mungkin seorang pencipta itu tidak berilmu, tidak mengetahui apa yang diciptakan. Tidak mungkin seorang pencipta itu tidak punya kudrah, tidak punya kuasa terhadap yang diciptakan. Itu namanya iltizam. Jadi konsekuensi dari nama yang ada itu namanya iltizam. Baik. Barakallahu fikum. Kita langsung masuk kaidah yang kelima. Asma'ullahi tauqifiyatun la majala lil aqli fiha. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala sifatnya tauqifiyah. Tauqifiyah itu adalah berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dari Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. La majala lil aqli fiha. Enggak ada kesempatan atau peranan akal di dalamnya. Ketika kita menetapkan nama Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh berdasarkan akal, tapi tauqifiyah, harus ada dalilnya dari Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika tidak ada dalilnya dari Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tidak boleh menetapkan. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan kalian mengikuti apa yang kalian tidak punya ilmunya. Bahkan suatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala atas hal-hal yang kita tidak ketahui. Di dalam surah Al-A'raf ayat 33, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun." Di antara apa yang Allah haramkan adalah an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Kalian berkata tentang Allah Subhanahu wa taala atas apa yang kalian tidak mengetahuinya. Itu kaidah yang kelima. Al-qaidatus sadisah, kaidah yang keenam. Asma'ullahi ghairu mahsuratin
bi'adadin muayyanin. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu ghairu mahsurah, tidak terbatas. Bi'adadin muayyanin, dengan bilangan yang ditentukan. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada batasannya. Ya. Jadi kita beriman, Ahlussunnah wal Jamaah mengimani bahwasanya nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu tidak terbatas. Mana dalilnya? Dalilnya ada pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering berdoa, as'aluka bikulli ismin huwa laka. Aku memohon kepadamu ya Allah dengan semua nama yang menjadi namamu. Samaita bihi nafsak, yang engkau namakan, yang engkau sendiri namakan terhadap nama tersebut. Au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau yang engkau ajarkan kepada seseorang dari makhlukmu. Au anzaltahu fi kitabik, atau yang telah engkau turunkan di dalam kitabmu. Au istaktarta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau yang engkau sembunyikan di dalam ilmu ghaib di sisimu. Ini merupakan dalil bahwasanya nama Allah Subhanahu wa taala itu tidak terbatas, yaitu pada lafaz awistaktarta bihi fi ilmil ghaibi indak, yaitu ada nama-nama yang Allah sembunyikan yang kita tidak tahu. Di dalam Al-Quran tidak ada, di dalam hadis Nabi SAW tidak ada, hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Ya. Sehingga kita ini hanya bisa menetapkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu sesuai yang disampaikan lewat kitabullah dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang awistaktarta bihi fi ilmil ghaibi indak, kita tidak tahu. Apa yang Allah sembunyikan di dalam ilmu ghaib di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah punya nama yang banyak yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu, selain dari Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini menjadi dalil bahwasanya nama-nama Allah ghairu mahsurah, tidak terbatas. Adapun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahwasanya inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman, sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, ya. Man ahsaha dakhalal jannah, siapa yang ihsa itu adalah menghafal dan memahami, bukan hanya menghafal tapi juga memahami. Faman ahsaha, siapa yang menghafal dan memahaminya, dakhalal jannah, maka masuk surga. Ya. Yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Bagaimana dengan hadis ini? Ya. Di dalil yang pertama tadi dijelaskan bahwasanya nama-nama Allah ghairu mahsurah, tidak terbatas. Sedangkan di hadis riwayat Bukhari bahwasanya Allah memiliki 99 nama. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya hadis yang menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama itu tidak sama sekali menunjukkan pembatasan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Bukan menjadi dalil Allah cuma punya 99 nama. Ya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin memberikan perumpamaan, ya, seperti seseorang yang mengatakan, saya punya 100 dirham untuk sedekah, untuk saya gunakan sedekah, bersedekah. Pertanyaannya, apakah fulan tersebut atau orang tersebut yang mengatakan saya punya uang 100 dirham untuk saya gunakan sedekah, itu menunjukkan bahwasannya fulan tersebut hanya punya uang 100 dirham saja? Maka jawabannya tidak.
100 dirham yang digunakan untuk bersedekah, bisa jadi di rumahnya masih mengantongi ribuan dirham. Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan inna lillahi, ya, lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi tis'atan wa tis'ina, ya, isman, itu bukan suatu pembatasan, tapi menunjukkan banyaknya, ya, saking banyaknya nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan dari segi bahasa juga dibahas oleh para ulama. Allah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan inna lillahi tis'atan, bukan inna asma Allahi tis'atun wa tis'una isman. Kalau lafadznya adalah inna asma Allahi tis'atun wa tis'una isman, maka ini pembatasan, mahsur. Tapi lafadznya inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman, Allah punya 99 nama, dan ini bukan pembatasan, ya. Ini bukan pembatasan. Barakallahu fikum, ya. Oleh karena itu, ya, di dalam menetapkan 99 nama ini para ulama berbeda pendapat di dalam urutannya. Begitupun juga di dalam penetapannya, karena tidak ada dalil dari Al-Quran maupun hadis tentang urutan-urutan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita lihat mungkin di cover Al-Quran itu 99 itu adalah sesuai dengan yang ditulis oleh si penulisnya. Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin punya rangkuman sendiri tentang 99 nama itu, ya. Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin berhasil merangkum 99 nama itu, 81 dari Al-Quran, 18 dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan urutannya mungkin tidak seperti pada umumnya. Kenapa kok berbeda urutannya? Pertanyaannya, boleh tidak ada urut? Ya boleh. Kenapa? Karena tidak ada dalil dari Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang urutannya. Jangan bolak-balik hadis tidak ada urutan tentang asma dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Asma Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada dalil khusus yang merinci tentang urutan-urutannya, ya. Maka para ulama berijtihad tentang urutannya, begitu juga tentang penetapannya. Di antara ijtihadnya, ya, Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin, beliau merangkum ada 81 dari Al-Quran, ya. Seperti Allahul Ahad, Al-A'la, Al-Akram, Al-Ilah, Al-Awwal, Al-Akhir, Al-Zahir, Al-Batin, Al-Bari, dan seterusnya. Mungkin tidak sama dengan yang biasa atau lumrah dihafalkan di masyarakat. Adapun yang dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti Al-Jamil, Al-Jawad, Al-Hakam, Al-Hayyu, Ar-Rabbu, Ar-Rafiqu, As-Subbuhu, As-Sayyidu, Asy-Syafi. Mungkin dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini pada umumnya di masyarakat tidak terkenal, tidak dikenal. Adapun Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin, begitu juga ulama-ulama sebelumnya, itu bukan hanya merangkum dari Al-Quran saja, tapi dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika hadisnya sahih, ya ditetapkan sebagai nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, Allah punya nama Al-Jamil. Allah punya nama Al-Jamil, Maha Indah. Ini di Al-Quran tidak ada, tapi di hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada. Yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha jamilun yuhibbul jamala. Allah Maha Indah dan mencintai keindahan. Mungkin di Al-Quran tidak ada, yaitu nama Al-Jawad, tapi di hadis ada. Allah punya nama Al-Jawad, yaitu Maha Dermawan, ya.
Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Innallaha thayyibun yuhibbut thayyiba, nadhifun yuhibbun nadhafata, karimun yuhibbul karama, jawadun yuhibbul jawada. Allah itu jawad, maha dermawan dan mencintai kedermawanan. Ini di Al-Qur'an tidak ada. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kembali ke pembahasan. Jadi kaidah yang keenam adalah asma'ullahi ghairu mahsurah. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu tidak terbatas, tidak dibatasi, ya, bi adadin muayyanin, dengan bilangan tertentu. Kaidah yang ketujuh, al-ilhadu fi asma'illahi ta'ala wal mailu biha amma yajibu fiha. Al-ilhad yaitu penyelewengan atau penyimpangan di dalam nama-nama Allah Ta'ala adalah al-mailu biha amma yajibu fiha, yaitu menyelewengkan nama Allah Subhanahu wa taala dari yang semestinya. Dan al-ilhad, penyelewengan terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu ada beberapa bentuk. Yang pertama di antara bentuk al-ilhad, menyelewengkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, adalah dengan cara mengingkari penunjukan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Seperti kalangan ahlu ta'til dan Jahmiyah, ini mereka mengingkari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada seperti kaum musyabbihah, orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk, ya. Dan yang ketiga, di antara bentuk ilhad, penyelewengan atau penyimpangan di dalam nama-nama Allah adalah dengan menamai Allah Subhanahu wa taala dengan nama yang Dia kehendaki menjadi namanya. Contoh seperti ini. Orang Nasrani menamakan Allah Subhanahu wa taala dengan Tuhan Bapa. Ini tidak ada, tidak boleh. Ya. Allahnya sama, cuma mereka melafalkan dengan Allah plus Tuhan Bapa. Ini tidak ada dalilnya. Cari dalilnya tidak ada, karena memang mereka sudah agamanya sudah Nasrani. Ada kalangan filosof menamakan Tuhan itu dengan apa? Dengan al-illah al-fa'ilah. Al-illah al-fa'ilah itu yaitu kausa prima. Ini juga tidak ada dalilnya. Apa yang Allah tidak sebutkan di dalam Al-Quran, kita tidak boleh sebutkan, ya. Atau di antara bentuk ilhad, ya, penyimpangan terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa taala, mengambil nama-nama Allah Subhanahu wa taala sebagai nama dari Tuhan lain atau berhala. Contoh seperti yang dilakukan oleh orang-orang dulu, Lata, Uzza, Manat, itu diambil dari nama Allah. Lata itu diambil dari nama Allah Al-Ilah. Uzza itu diambil dari nama Allah Al-Aziz. Manat itu diambil dari nama Allah Al-Mannan. Ini tidak boleh, ya. Nama Allah dijadikan nama berhala. Na'udzubillahi min dzalik. Ini adalah pembahasan tentang qawaid fi asma'illahi ta'ala, kaidah-kaidah tentang nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita sudah selesai pembahasan yang pertama. Kita masuk ke pembahasan yang kedua tentang qawaid fi sifatillahi ta'ala. Sudah ditampilkan, yaitu kaidah-kaidah tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Jadi tadi kita sudah belajar tentang nama-nama Allah. Sekarang kita belajar tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaidah yang pertama adalah al-qaidatul ula, sifatullahi ta'ala kulluha sifatu kamalin la naqsa fiha biwajhin minal wujuh.
Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala semuanya sifatnya sempurna, tidak ada naqs, tidak ada kekurangan, ya, dari semua sisi, dari semua aspek. Kalau kita lihat, ya, kalau kita perhatikan nama-nama Allah, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada cacat, tidak ada kekurangan, ya. Ini didukung oleh, ya, dalil-dalil dari firman Allah Subhanahu wa taala seperti di dalam surah An-Nahl ayat 60, walillahil mathalul a'la, ya, dan Allah memiliki, ya, sifat-sifat yang maha tinggi, ya. Dan yang kedua, dalil akli, bahwasanya kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kekurangan, sifat cacat, maka tidak layak sebagai Tuhan. Tuhan yang memiliki sifat cacat atau kekurangan itu tidak layak disembah. Adapun Allah Subhanahu wa taala semua sifatnya sempurna sehingga sangat layak disembah. Sangat layak disembah, ya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka ketika Tuhan-Tuhan yang ada di alam semesta ini dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa memenangkan, tidak ada yang bisa menang dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Tuhan-Tuhan yang ada selain Allah Subhanahu wa taala yang dianggap sebagai Tuhan itu memiliki banyak kekurangan dan cacat yang tidak ada pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di antaranya, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Pencipta. Dan Tuhan-Tuhan yang lain itu tidak ada yang bisa menciptakan, bahkan mereka semuanya makhluk. Silakan sebutkan Tuhan manapun selain Allah Subhanahu wa taala, maka semua mereka adalah makhluk. Isa diciptakan, patung diciptakan, ya. Tuhannya orang Buddha diciptakan. Dan Allah adalah Al-Khaliq, ya. Contoh lagi pendekatan, sebagai pendekatan, bahwasanya Allah punya sifat maha mendengar, maha melihat, dan ini tidak ada pada Tuhan-Tuhan yang lainnya. Ya. Tuhan-Tuhan yang lainnya mana ada patung mendengar, patung melihat, ya. Nabi Isa mendengar, Nabi Isa melihat, tidak ada. Ya. Sekarang sudah, ya, sudah tidak bisa mendengar, ya. Nabi Isa hanya bisa mendengar hanya pada saat dia hidup. Dan sifat-sifat lainnya. Dan pada zat Allah Subhanahu wa taala tidak ada sedikit pun cacat, kekurangan. Pada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tidak ada sedikit pun kekurangan. Contoh lagi, Allah bisa memberikan manfaat dan mudarat, sedangkan Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala tidak bisa mendatangkan manfaat dan mudarat. Contohnya, ketika patung dikencingi jenengan celakakan, dia nggak akan melawan. Allah Subhanahu wa taala, maka dialah yang memberikan manfaat dan mendatangkan mudarat. Barakallahu fikum. Jadi kaidah yang pertama adalah sifat Allah itu adalah sifat kamal, sifat kesempurnaan, tidak ada naqs, tidak ada kekurangan. Allah tidak mungkin lupa, Allah tidak mungkin ngantuk, Allah tidak mungkin mati, ya. Allah tidak mungkin lemah, Allah tidak mungkin buta, Allah tidak mungkin tuli, dan seterusnya, ya. Tidak boleh kita, ya, menyebutkan atau mengatakan bahwasanya pada sifat-sifat Allah ada kekurangan, dan tidak akan mungkin kita dapati, ya. Barakallahu fikum iwatal iman.
rahimani wa rahimakumullah, kaidah yang kedua ya. Babus sifati awsa'u min babil asma. Bab tentang sifat Allah Subhanahu wa taala itu lebih luas daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi lagi. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu lebih luas daripada asma atau nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana tidak? Setiap nama Allah Subhanahu wa taala pasti ada di dalamnya sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu pasti ada namanya. Saya kasih contoh. Tadi panjenengan sudah mengetahui bersama tentang 99 nama. Di dalam 99 nama itu semuanya ada sifat di dalamnya. Ada sifat di dalamnya. Jadi di dalam nama-nama Allah, contoh Ar-Rahman, di dalam sifat di dalam nama Ar-Rahman itu ada Ar-Rahman. Di dalam nama Allah Al-Alim ada sifat Al-Ilm. Ya. Di dalam nama Allah Al-Qawi, Maha Kuat, ada sifat Allah Al-Quwwah. Tapi kebalikannya, tidak semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu ada namanya. Contoh, Allah punya sifat istiwa, apa? Bersemayam, istiwa alal arsh. Jenengan cari namanya tidak ada. Allah punya nama Al-Mustawi, tidak boleh. Jenengan buat sendiri. Allah punya sifat An-Nuzul, turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir, ya, mengabulkan permohonan hamba, mengampuni istighfarnya hamba. Tapi dari sifat nuzulnya Allah itu tidak ada namanya. Tidak boleh kita memberi nama Allah An-Nazil, yang turun, tidak boleh. Maka nama Allah itu lebih luas daripada apa? Sifat Allah itu lebih luas daripada nama Allah, ya. Babus sifat awsa'u min babil asma, ya. Contoh, Allah punya sifat al-ityan, datang, ya. Seperti ya di dalam al-ityan atau al-maji, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Allah datang, begitu juga para malaikat bersaf-saf. Allah punya sifat al-maji, tapi tidak ada nama, ya. Allah punya nama, ya, al-muji, yang datang. Ada sifat Allah Subhanahu wa taala itu lebih luas daripada nama Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi lagi kaidahnya. Setiap nama Allah Subhanahu wa taala pasti ada sifat di dalamnya. Tapi tidak semua sifat Allah Subhanahu wa taala itu ada namanya. Ya, dan banyak lagi contohnya, ya. Banyak lagi contohnya di dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaidah yang ketiga, sifatullah ta'ala tanqasimu ila qismaini. Sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala itu terbagi menjadi dua bagian atau dua macam. Tsubutiyah wa salbiyah. Yang pertama adalah tsubutiyah dan yang kedua adalah salbiyah. Tsubutiyah itu adalah sifat-sifat yang ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an maupun oleh Rasulullah di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu tsubutiyah. Salbiyah itu adalah sifat-sifat yang dinafikan, ditiadakan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, sifat-sifat tsubutiyah ini banyak kita jumpai. Seperti Allah punya sifat al-haya, hidup. Allah punya sifat qudrah, berkuasa. Allah punya sifat istiwa alal arsh, bersemayam di atas arsh. Allah punya sifat nuzul, ya. Ada sifat yang salbiyah. Salbiyah itu dinafikan pada diri Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin ada pada diri Allah Subhanahu wa taala karena itu kekurangan. Seperti
naum. Ya, tidak mungkin Allah punya sifat naum, apa? Tidur. Allah punya sifat an-nisyan, tidak mungkin, lupa. Tidak mungkin Allah punya sifat al-ajz, lemah. Ini namanya salbiyah. Allah tidak mungkin punya sifat ta'ab, capek. Allah tidak mungkin ya punya sifat al-maut, kematian, dan seterusnya. Ini namanya salbiyah. Jadi kalau subutiyah itu ditetapkan berdasarkan Al-Quran dan hadis, ya, dan sifatnya positif. Adapun yang salbiyah ini dinafikan dari Al-Quran dan hadis. Ya, sifat-sifat Allah yang dinafikan tidak mungkin ada pada diri Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sifatnya adalah kekurangan. Ya. Dan ini diperkuat dari dalil-dalil di dalam Al-Quran, seperti di dalam surah Al-Furqan ayat 58, ya, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, bertawakkallah kepada zat yang maha hidup dan tidak akan pernah mati. Allah al-hayy itu subutiyah, la yamut, ya, kematiannya itu adalah salbiyah. Ya. La yadlimu rabbuka ahada, Allah tidak akan pernah zalim kepada seorang pun. Zalim itu adalah salbiyah, tidak mungkin Allah zalim. Ya. Allah berfirman, wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai'in fis samawati wala fil ardi. Ya. Di dalam surah Fatir ayat 44, tiada sesuatu pun di langit maupun di bumi yang dapat melemahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-ajiz itu salbiyah, sifat salbiyah. Ya. Baik, barakallahu fikum. Jadi dari kaidah yang ketiga ini dapat kita pahami bahwasanya sifat Allah Subhanahu wa taala itu terbagi menjadi dua, subutiyah dan yang kedua adalah salbiyah. Kaidah berikutnya yang keempat, as-sifatu subutiyah. As-sifatu subutiyah sifatu madhin wa kamalin. Sifat-sifat subutiyah itu adalah sifat-sifat terpuji dan kesempurnaan. Sudah kita jelaskan tadi contoh-contohnya, ya. Jadi sifat subutiyah itu adalah sifat-sifat terpuji dan sifat-sifat kesempurnaan, ya. Kaidah yang al-khamisah, as-sifatu subutiyah tanqasimu ila qismaini, dzatiyah wa fi'liyah. Sifat-sifat subutiyah itu dibagi lagi menjadi apa? Dua, yaitu dzatiyah dan fi'liyah, ya. Jadi sifat subutiyah itu dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama sifat dzatiyah dan yang kedua adalah sifat fi'liyah. Sifat dzatiyah itu melekat pada zatnya Allah Subhanahu wa taala. Selamanya pasti ada pada zatnya Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya melekat pada zat Allah Subhanahu wa taala. Seperti al-ilm, sifat al-ilm, ya, pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, al-qudrah, ya, al-izzah, ya, al-'azamah, al-hikmah, al-'ulu, ketinggian. Ini ada sifat dzatiyah. Ada yang sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah itu perbuatan. Sifat yang berkaitan dengan perbuatannya Allah Subhanahu wa taala. Seperti Allah Subhanahu wa taala istiwa. Ini fi'liyah. Allah istiwa, bersemayam. Ya. Allah nuzul, turun. Ya, ini adalah sifat fi'liyah. Dan sifat fi'liyahnya Allah Subhanahu wa taala itu ada yang diketahui hikmahnya dan ada yang tidak diketahui hikmahnya. Yang tidak diketahui hikmahnya contohnya seperti tadi, Allah istiwa. Hikmahnya apa? Jangan tanya ini, kenapa Allah istiwa? Jangan tanya Allah nuzul di sepertiga malam terakhir, kenapa Allah turun? Kok repot-repot turun? Itu tidak diketahui hikmahnya.
ada sifat Allah itu yang diketahui hikmahnya. Contoh Allah ridho, punya sifat ridho. Allah punya sifat ghadab juga. Allah ridho, Allah marah. Itu ketahuan hikmahnya. Hikmahnya ketika Allah ridho itu berarti orang yang diridhoi oleh Allah adalah orang-orang yang beriman. Allah punya sifat ghadab, ketahuan hikmahnya. Berarti orang yang dibenci oleh Allah adalah orang-orang yang dimurkai, seperti orang kafir, musyrik dan seterusnya. Jadi sifat Allah Subhanahu wa taala itu ada yang ya diketahui hikmahnya, ada yang tidak diketahui hikmahnya. Ketika sifat fi'liyahnya Allah itu tidak diketahui hikmahnya, maka jangan memaksakan diri untuk mengetahui hikmahnya. Allah nuzul, turun, jangan dipaksakan. Kenapa Allah turun ya? Kok tidak di atas arsy saja begitu, dan seterusnya. Barakallahu fikum. Kaidah yang keenam, ya. Kaidah yang keenam, al-qaidah as-sadisah, yalzamu fi itsbati sifati at-takhalli an mahdhuraini 'azimaini. Ya. Melazimkan dari penetapan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu menjauhkan diri dari dua hal yang sangat terlarang. Apa itu? Ahaduhuma at-tamtsil, disebutkan enggak di situ? Salah satunya adalah at-tamtsil, ya, menyamakan, wasani at-takyif, dan yang kedua adalah membagaimanakan, ya, memvisualkan. Ketika kita menetapkan sifat Allah, kita tidak boleh tamtsil, tidak boleh menyamakan Allah dengan makhluk. Dan yang kedua, tidak boleh takyif, memvisualkan, ya, seperti Allah istiwa, seperti apa ya istiwanya Allah itu, duduk apa, berdiri apa, seterusnya begitu, ya. Maka ketika kita menetapkan sifat Allah, kita tidak boleh tamtsil, menyerupakan, atau tasbih. Tamtsil dan tasbih ini sama, mirip, meskipun ada perbedaan di dalamnya sedikit. Ya, kalau tasbih, ya, kalau tamtsil itu digunakan, ya, untuk menyatakan persamaan dua benda pada semua sifatnya. Kalau tasbih itu adalah persamaan yang ada tidak pada keseluruhan sifat, ya, tetapi pada kebanyakan sifat saja, ya. Namun yang lebih umum kita gunakan tamtsil, istilah tamtsil, karena di dalam Al-Quran menggunakan istilah tamtsil, ya, laisa kamitslihi syai'un, ya. Jadi tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang mirip dengan Allah Subhanahu wa taala. Kamitslihi, tamtsil, ya. Jadi itu yang lebih sering digunakan, tamtsil. Tapi juga ada yang menggunakan kata tasbih. Intinya apa? Kalau kita menetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh, ya, kita terjatuh pada dua perkara yang dilarang, yaitu tamtsil, ya, menyamakan atau menyerupakan Allah dengan makhluk, dan tidak boleh mentakyif. Contoh, ya, menyamakan, ya. Allah punya sifat al-quwwah, kekuatan, maka tidak boleh kita berarti kekuatannya Allah itu sama dengan kekuatan kita, tidak boleh. Kenapa? Alasannya karena kekuatan makhluk saja, sesama makhluk saja itu tidak sama, apalagi kekuatan makhluk dengan Khaliq. Contoh, kekuatan makhluk dengan makhluk, kekuatan serangga dengan kekuatannya onta, lebih kuat mana? Lebih kuat onta. Ini tidak boleh disamakan. Apalagi makhluk dengan Khaliq, kekuatan kita dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Seperti Allah punya sifat tangan, ya, al-yad. Itu nanti ada dalil-dalilnya bahwasanya Allah punya, ya, sifat tangan, sifat dzatiyah berupa tangan, ya. Tidak sama tangannya Allah dengan tangannya makhluk, tapi tetap kita tetapkan karena itu ada di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berupa khobariyah, ya. Dikhobarkan, kita tetap
menetapkan, tapi tidak boleh mentamtsil. Ya. Tangannya Allah serupa dengan tangannya makhluk. Tangannya manusia saja, sesama manusia tidak sama, apalagi tangannya manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitu juga takyif, ya. Takyif itu memvisualkan, bagaimanakan. Ya. Allah istiwa itu seperti apa ya? Ya. Allah itu nuzul, turunnya itu seperti apa ya? Itu tidak boleh, ya. Makanya Imam Malik rahimahullah ketika ditanya oleh seseorang, ya, tentang firman Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, zat Allah yang Maha Rahman istiwa di atas 'arsy. Lalu ada yang bertanya, kaifal istiwa? Bagaimana istiwanya Allah? Ya. Itu Imam Malik sempat diam sejenak, ya, sampai bercucuran keringat. Lalu Imam Malik seakan-akan mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala, dan ilham ini, ucapannya Imam Malik ini, jawabannya Imam Malik ini menjadi kaidah Ahlussunnah wal Jamaah di dalam menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-istiwa'u ma'lum. Istiwanya Allah itu diketahui, bukan sesuatu yang tidak diketahui. Ya, wal kaifiyatu, ya, majhul, dan kaifiyahnya itu tidak diketahui. Ya. Wal imanu bihi wajib. Iman kepadanya, iman bahwasanya Allah istiwa itu wajib. Wassu'alu anhu bid'ah. Dan bertanya tentang gimana istiwanya Allah itu adalah bid'ah. Jadi ini jadi dalil, jadi kaidah. Kalau kita ditanya tentang sifatnya Allah oleh orang yang ingin ngetes kita, maka jawablah dengan ini. Umpamanya kita ditanya tentang turunnya Allah itu seperti apa? Kita jawab, ya, an-nuzulu, ya, maklum. Turunnya Allah itu maklum, diketahui, bukan sesuatu yang tidak diketahui. Ya. Dan kaifiyahnya itu majhul. Kaifiyahnya tidak diketahui. Ya. Dan beriman kepadanya, al-iman bihi wajib. Dan apa? As-su'alu anhu bid'ah. Bertanya tentangnya adalah bid'ah. Barakallahu fikum. Ya. Kaidah yang ke-7, as-sabi'ah, al-qaidah as-sabi'ah. Sifatullah ta'ala tauqifiyah la majala lil aqli fiha. Sama dengan kaidah nama Allah, yaitu sifat Allah Subhanahu wa taala itu sifatnya tauqifiyah. Ya, harus berdasarkan wahyu dari Al-Qur'an maupun hadis. Tauqifiyah, la majala lil aqli fiha. Tidak ada kesempatan akal di dalamnya, yaitu tidak ada peran akal di dalamnya. Tidak boleh akal-akalan di dalam menentukan sifat Allah Subhanahu wa taala. Meskipun itu baik menurut kita. Banyak orang mengatakan Allah itu maha hebat, Allah itu maha keren, Allah itu maha, dan lain-lain sebagainya yang nggak ada di Al-Quran dan hadis. Nggak boleh itu. Hebat itu ya positif, tapi tidak ada di Al-Quran dan hadis. Allah keren itu ya positif sebenarnya, cuma tidak ada di Al-Quran dan hadis, maka tidak boleh ditetapkan. Jadi tauqifiyah, ya, sifat Allah itu sifatnya tauqifiyah, tidak boleh ya, menetapkan kecuali ada dalilnya. Barakallahu fikum. Yang terakhir, ini pembahasan tentang sifat Allah, kaidah sifat-sifat Allah kita sudah selesai. Sekarang yang terakhir adalah bab yang ketiga, al-babus tsalits, tentang qawaid, kaidah-kaidah fi adillatil asma'i was sifat, tentang dalil-dalil asma dan sifat. Ya. Jadi dalil-dalilnya asma dan sifat. Kaidah yang pertama, al-adillatul lati tusbatu biha asma'ullahi ta'ala
wa sifatuhu hiya kitabullah ta'ala wa sunnatu rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dalil-dalil yang menjadikan penetapan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala adalah kitabullah, yaitu Al-Qur'an, dan sunnatu rasulih, sunnahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis. Ya. Ini kaidah yang pertama. Jadi dalilnya harus dari Al-Qur'an dan hadis, tidak boleh dari yang lain, meskipun itu adalah ucapan ulama, meskipun itu ucapan fulan, ya, atau ucapan seseorang yang dimuliakan umpamanya, tidak boleh kita terima kecuali, ya, kecuali dari, ya, kitabullah dan sunnah rasulnya. Di dalam menetapkan nama dan sifat Allah harus dari kitabullah dan sunnah rasulnya, yaitu hadis. Kaidah yang kedua, al-wajibu fi nususil Qur'ani was sunnati, ya, wa ijra'uha ala zahiriha duna tahrifin, la siyama nususus sifati haitsu la majala lirra'yi fiha, ya, yaitu yang wajib, ya, fi nususil Qur'ani was sunnah, di dalam nas-nas Al-Qur'an dan as-sunnah, ijra'uha ala zahiriha, yaitu menerapkannya sesuai dengan zahirnya, duna tahrif, tanpa merubahnya, la siyama nususus sifat, lebih-lebih nas-nas sifat, haitsu la majala lirra'yi fiha, yang mana tidak ada kesempatan akal berperan di dalamnya. Jadi di dalam nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah, ketika kita mendapati yaitu dalil asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala, yang wajib bagi kita adalah menerapkan sesuai dengan zahirnya. Menerapkan sesuai dengan zahirnya, tanpa ditakwil, ya, tanpa ditakwil, tanpa ditahrif, jangan dirubah. Ya, jangan dirubah. Contoh, ya, Allah punya sifat istiwa. Allah bersemayam, ya, alal arsh, di atas arsh. Maka pahami sesuai dengan zahirnya. Allah istiwa, begitu. Jangan ditahrif. Ini kalau Allah istiwa nanti kan sama dengan makhluk, sama seperti raja ketika dia bersemayam di atas singgasananya, kan nanti sama seperti raja yang sedang duduk di atas singgasananya. Maka kita harus tahrif ini, itu kata mereka. Kita harus ubah ini, dari istawa jadi istaula, yaitu menguasai. Berubah dikit, dari istawa tinggal ditambah lam, tapi dari perubahan lafaz itu artinya juga berubah. Ini tidak boleh di dalam kaidah, ya, asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh tahrif. Pahami sesuai dengan zahirnya. Namun bima yaliku bihi, dengan apa yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah memang istiwa, tapi jangan disamakan dengan istiwanya makhluk. Tapi juga jangan ditiadakan sama sekali seperti kalangan Mu'attilah, ya, meniadakan, mengingkari, menolak. Kaum Mu'attilah itu menolak nama-nama Allah yang tidak cocok dengan akalnya. Makanya ada kaidah kullu mu'attilatin musyabbihah. Semua orang-orang Mu'attilah itu yang mengingkari nama Allah Subhanahu wa taala, menolak nama Allah, sifat Allah Subhanahu wa taala, itu adalah orang yang musyabbihah. Gara-gara musyabbihah, gara-gara apa? Mentasbih terlebih dahulu, menyerupakan Allah. Orang yang menolak sifat istiwa itu pasti mentasbih dulu, ya, pasti mentasbih dulu dengan makhluk. Allah itu kalau istiwa nanti sama dengan makhluk, berarti istiwa ini tidak usah ditetapkan. Begitu. Itu kaum Mu'attilah. Barakallahu fikum.
Kaidah yang ketiga, zawahiru nususis sifati ma'lumatun lana bi'tibarin wa majhulatun lana bi'tibarin akharin. Ya. Zahir nusus sifat, nas-nas sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ma'lumatun, diketahui. Ya. Ma'lumatun lana, diketahui oleh kita, bi'tibarin, dari satu sisi, wa majhulatun lana bi'tibarin akhar, dan majhulah, tidak diketahui pada satu sisi. Ya. Zahir nasnya di dalam Al-Quran maupun hadis tentang sifat itu maklumah, ya, maklumatun lana bi'tibar, kita ketahui pada satu sisi, ya, wa majhulatun lana bi'tibarin akhar, tapi tidak diketahui pada satu sisi. Kita mengetahui sifat Allah Subhanahu wa taala pada satu sisi karena mendapatkan berita dari Al-Quran dan hadis, tapi kita tidak mengetahui tentang sifat Allah Subhanahu wa taala secara detail karena tidak dikabarkan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Barakallahu fikum. Jadi jangan memaksakan semua sifat Allah Subhanahu wa taala itu kita ketahui semua sisinya. Ya. Semua sisinya. Contoh gampangnya tadi, istiwa. Allah istiwa. Satu sisi kita ketahui karena Allah, ya, menyebutkan sendiri di dalam Al-Quran. Ya. Tapi sisi yang lain kita tidak mengetahui gimana, ya, rinciannya, gimana bentuknya, gimana, ya, posisinya, kita tidak ketahui. Kaidah yang terakhir, ya, al-qaidatur rabi'ah, kaidah yang keempat, zahirun nususi ma yatabadaru minha ila dhihni minal ma'ani wa huwa yakhtalifu bihasabis siyaqi wa ma yudafu ilaihi al-kalam. Ya. Zahirun nusus, zahirnya nas-nas, ya. Zahirnya nas-nas ma yatabadaru minha ila dhihni minal ma'ani wa huwa yakhtalifu bihasabi as-siyaq wa ma yudafu ilaihi al-kalam. Ya. Barakallahu fikum. Ini kaidah yang terakhir, yaitu yang diambil dari zahir ayat tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, adalah pengertian yang langsung difahami oleh az-zihn, yaitu oleh akal kita, ya. Bihasabi, ya, wa huwa yakhtalifu bihasabi siyaq wa ma yudafu ilaihil kalam. Ya. Dan ini berbeda-beda sesuai konteksnya, ya. Sesuai dengan siyaq, ya, konteks dari kalam tersebut. Ya. Barakallahu fikum. Contoh, Allah punya tangan, ya. Maka dohir nasnya, ya, tangan seperti yang diketahui oleh, ya, manusia, ya, tangan seperti itu. Jangan kita langsung palingkan makna tangan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, lima khalaqtu biyadayya, apa yang aku ciptakan, ya, dengan kedua tanganku sendiri. Maka yang yatabadaru minha ila dhihni, apa yang langsung diterima oleh akal adalah, ya, tangan, begitu. Cuma tidak boleh kita menyerupakan tangannya Allah Subhanahu wa taala dengan tangannya makhluk. Jangan langsung ditakwil, ya. Jangan langsung ditakwil. Jangan langsung ditahrif, tidak boleh. Jadi
Dhahir nusus ma yatabadaru minha ila dhihni minal ma'ani wa huwa yahtalifu bihasabis siyaq wa ma yudafu ilaihil kalam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Jadi di dalam memahami dhahir ayat tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, manusia itu terbagi menjadi minimalnya 3 golongan. Ada yang pertama adalah orang-orang yang memahami dhahir ayat tentang sifat Allah Subhanahu wa taala dengan pengertian yang benar sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Contoh tadi saja, ya. Tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya sudah, dhahir ayatnya tangan Allah Subhanahu wa taala. Dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, dengan yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala, tanpa kita menyerupakan dengan tangan makhluk. Dan juga Rasulullah SAW, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, tidak ada yang mentakwil, ya, tidak ada yang menyerupakan, tidak ada yang membahas tentang ini berlebihan. Ya sudah, ditetapkan sifat tangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ada kelompok yang kedua, mereka yang memahami dhahir ayat dengan sifat Allah dengan cara yang batil, seperti kalangan musyabbihah. Sudah kita jelaskan tadi. Tangannya Allah berarti sama dengan tangan makhluk. Ini adalah kelompok yang salah, yang batil, ya. Ada kelompok yang ketiga, memahami dhahir nas itu dengan pengertian yang batil, yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia menafikan atau meniadakan sifat tersebut, seperti kalangan Mu'attilah. Jadi dia meniadakan sama sekali, ya. Jadi ada yang mentakwil, ada yang meniadakan sama sekali. Yang meniadakan sama sekali itu menganggap bahwasanya itu tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya. Barakallahu fikum. Itulah kaidah-kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam memahami nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita selesaikan pembahasannya. Yang pertama tadi tentang kaidah-kaidah di dalam memahami asma, nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kaidah-kaidah di dalam memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, kaidah-kaidah tentang pendalilan asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kefahaman terhadap kita. Dan untuk selanjutnya kami serahkan kepada moderator, mungkin bisa dilanjutkan dengan soal jawab. Tafadhol. Sebelumnya kepada jemaah sekalian yang hendak bertanya, mohon menulis di kertas atau mungkin bertanya langsung secara bergiliran. Yang pertama, ada satu pertanyaan yang masuk saat ini terkait dengan asma dan sifat. Pertanyaannya, isi pertanyaannya yaitu, tadi kami mendengar penyampaian Ustaz yang mengatakan bahwasanya nama dan sifat Allah tidak boleh dijadikan atau dinamai dengan makhluk atau sejenisnya. Akan tapi kami melihat banyak nama-nama masjid atau bahkan nama-nama anak yang memakai bagian dari nama dan sifat Allah, yaitu Ar-Rahman, Ar-Rahim, atau ada anak yang namanya Akbar. Ini tolong dijelaskan mana yang boleh dan mana yang tidak bisa. Jazakumullah. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Sebenarnya tadi di kaidah, ya, di kaidah
tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala, bentuk ilhad, penyelewengan atau penyimpangan adalah menamakan salah satu dari nama Allah Subhanahu wa taala sebagai nama-nama berhala ya. Seperti Lata, Uzza, Manat, itu tidak boleh. Tadi kalau pertanyaannya, bagaimana kalau nama-nama Allah itu dijadikan sebagai nama masjid atau nama seseorang, nama manusia? Barakallahu fikum. Nama-nama masjid ya, contohnya seperti apa? Ada ya, Masjid Ar-Rahman. Kalau Ar-Rahmah ada sifat itu. Kalau Ar-Rahman kayaknya tidak ada. Kalau Baitur Rahman ada ya. Baitur Rahman itu rumahnya Allah, zat yang maha pengasih atau pemurah, itu boleh. Jadi ditambahi bait, ya, rumahnya Allah, seperti halnya Baitullah, ya. Tapi kalau semata-mata ya, Ar-Rahman itu ya tidak ada, ya. Tidak ada contohnya dari salaf kita menamakan masjid dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di dalam masalah ini ya, di dalam memberikan nama kepada masjid itu selayaknya ditambah dengan bait ya, bait rumahnya, sehingga nanti dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya Baitullah, dan Allah Subhanahu wa taala punya sifat yang banyak, punya nama yang banyak. Maka masjid itu adalah rumah Allah. Boleh Baitur Rahman, Baitur Razzaq, Baitul apa? Ada lainnya ya, Baitul Alim, silakan saja. Tapi dengan al-bait ya, dengan disandarkan ya, bait disandarkan kepada nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau semata-mata nama Allah Subhanahu wa taala Masjid Ar-Rahman, kalau Masjidur Rahman, ini juga salah dari segi bahasa. Masjid itu tempat sujud. Ar-Rahman itu Allah Subhanahu wa taala yang maha pengasih, berarti tempat sujudnya Allah Subhanahu wa taala. Allah kok sujud? Kan itu mudhaf ilaih itu. Masjid itu apa? Tempat sujud. Ar-Rahman yang maha pengasih. Maka kita tidak selayaknya memberikan nama ya, masjid dengan semata-mata nama Allah Subhanahu wa taala. Sebaiknya pakai apa? Pakai bait ya. Pakai bait. Begitu juga dengan nama. Apalagi nama ini, manusia ini kan ada yang baik, ada yang buruk, ada yang solih, ada yang jahat. Kalau masjid masih mending, insya Allah isinya kebaikan, meskipun kemarin masjid dibuat joget-joget, tempat nyanyi, tapi masjid secara umum baik. Kalau nama manusia itu ada manusia yang baik, ada yang buruk, dan manusia itu makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh menamakan dengan nama Al-Khaliq, nama Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dan tidak selayaknya. Kalau toh ingin ya menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tambahlah abdu, hambanya ya, Abdul Rahman, Abdul Aziz, Abdul Ghaffar, hambanya. Kita hambanya Allah Ar-Rahman, kita hambanya Allah Al-Aziz, kita hambanya apa? Allah Al-Ghaffar, maha pengampun, ditambahi abdu. Tapi kalau Ar-Rahman, Ar-Rahim, jelas tidak boleh. Apalagi pakai alif lam yang ma'rifah. Alif lam di situ ma'rifah itu. Alif lam di situ itu maha. Ya, hanya satu-satunya Allah. Al. Kalau seperti itu adalah sesuatu yang tidak boleh ya. Harus dihindari, dan hendaknya
ya, ditambahi kalau memang ingin menyandarkan kepada Allah, ditambahi dengan apa? Dengan abdu, dengan hamba. Barakallahu fikum. Mungkin yang lainnya mau bertanya langsung, mari. Iya. Kalau Ustaz mau dijelaskan tentang Al-Mufawwidah. Ya. Kita mungkin ada lewatnya Baik, barakallahu fikum. Baik, barakallahu fikum. Sebagian kalangan mengatakan bahwasanya salaf kita terdahulu itu adalah orang-orang yang memiliki sikap tafwid. Sebagian kalangan mengatakan bahwasanya salaf kita, sahabat kita dulu, sahabat-sahabat Nabi SAW, tabi'in itu menggunakan metode tafwid di dalam asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu tidak tepat. Tidak tepat. Tafwid itu menurut mereka adalah sudah menyerahkan zahir maupun maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengimani yaitu zahir dan hakikatnya. Kalau kita Ahlussunnah wal Jamaah itu isbat, menetapkan. Contoh Allah istiwa. Ya sudah, zahirnya istiwa kita imani. Hakikatnya istiwa kita imani, tapi bima yaliku bihi, dengan apa yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita isbat. Kalau mereka tafwid, menyerahkan zahir makna hakikatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya sudah, ini Allah istiwa, kita tidak perlu bahas ini. Itu tafwid. Itu kita tidak perlu bahas Allah istiwa. Ya sudah, Allah istiwa. Kita tidak perlu terlalu dalam mempelajari Allah istiwa. Hakikatnya kita tidak tahu, ya. Zahirnya kita tidak tahu, maknanya juga kita tidak tahu, gitu. Jadi sebenarnya tafwid itu hampir sama dengan ya Mu'attilah akhirnya. Ya. Kalau seperti itu, kenapa Allah Subhanahu wa taala menetapkan di dalam Al-Qur'an? Pertanyaannya. Kalau seandainya metode tafwid itu diterapkan, maka untuk apa Allah berfirman ya, Ar-Rahmanu 'alal 'arsyis tawa. Allah istiwa di atas arsy. Kenapa Allah memenuhi Al-Quran itu dengan ayat-ayat yang menurut mereka tidak bisa diketahui maknanya, ya. Jadi sifat-sifat Allah itu harus diitsbat, itu yang tepat. Ya Allah menetapkan seperti itu, kita tetapkan, bukan ditafwid. Tafwid itu sebenarnya niatnya baik, untuk tanzih, untuk membersihkan Allah dengan atau dari keburukan-keburukan. Tapi tanzihnya itu berlebihan, sehingga tanpa sedikit pun membahas dalil tersebut, ya, tanpa membahas sedikit pun dalil tersebut. Jadi sia-sia ayat-ayat tentang sifat itu, karena sudah diserahkan saja. Itu tafwid namanya. Kaum mufawwidah itu menyerahkan zahir, hakikat dan makna dari ayat-ayat tentang nama dan sifat Allah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahlussunnah tidak. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang nuzul, tentang maji, kedatangannya, tentang ityan, ya, tentang istiwa, ya kita tetapkan, tapi tanpa mentakyif bagaimana istiwanya Allah. Jadi yang tepat adalah isbat. Ya, isbat itu yang lebih tepat, ya. Jadi mufawwidah itu kalangan Ahlussunnah wal Jamaah memasukkannya ke dalam ya, aliran atau kelompok yang menyimpang di dalam memahami asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Mungkin yang lain ada yang bertanya langsung, kami persilakan.
Silakan. Iya, Mas. Sebagian kaum muslimin di dunia dan di Indonesia ini kalau yang mengatakan adanya sifat wajib dan sifat tidak wajib, dan mengatakan sifat wajib Allah itu adalah ada yang wajib dan tidak. Barakallahu fikum. Penetapan ya dari orang-orang yang banyak di negeri kita maupun di luar tentang sifat wajib dan sifat mustahil kata mereka, dan juga sifat jaiz. Sifat jaiz itu boleh, sifat mustahil itu tidak boleh bagi Allah. Sifat wajib itu harus ada pada diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah istilah-istilah yang baru. Sebenarnya kalau seandainya penerapan dari pembagian itu isinya benar, maka sebenarnya tidak masalah, karena sama dengan sifat subutiyah dan sifat salbiyah. Dan yang jaiz juga seperti itu. Contoh, Allah Subhanahu wa Ta'ala punya sifat subutiyah. Subutiyah itu satu yang ditetapkan ya, dari Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu wajib ya. Sifat madah dan kamal pasti sempurna isinya, dan terpuji sifat tersebut ya. Dan itu adalah sifat wajib bagi Allah. Cuma masalahnya mereka itu membatasi itu masalahnya. Tapi kata mereka ya, mereka tidak membatasi 20. Awalnya 7 jadi 13 ya. Perpaduan antara Abul Hasan Al-Asy'ari dengan Al-Imam Al-Maturidi. Jadi 20 itu. Wujud tidak baqa mukhalafatuhu lil hawadits yamuhu bi nafsi wahdaniyah qudrah iradah ilmun hayyun sama' basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Itu jadi 20 ini yang masalah. Padahal sifat Allah ausa minal asma tadi. Sifat-sifat Allah itu lebih luas daripada nama. Namanya saja yang kita ketahui 99. Yang tidak diketahui masih banyak yang Allah tidak sebutkan. Sedangkan sifat Allah lebih luas pembahasannya daripada nama. Lalu ada orang mengatakan sifat Allah cuma 20. Ini kan masalah dengan berbagai macam alasan. Jadi tentang pembagian wajib, mustahil. Yang mustahil itu mirip sebenarnya dengan salbiyah tadi. Tidur, ngantuk, apa lagi? Dolim, kematian, lemah, itu kan mustahil bagi Allah. Kalau menurut kita kan yang terkenal salbiyah, istilahnya mereka mustahil, ya tidak masalah sebenarnya. Cuma masalahnya kalau isinya cuma, kan menurut mereka itu sifat wajib itu 20, mustahil berarti kebalikannya dari wajib. Dan yang jaiz itu yang boleh. Boleh itu menurut mereka itu ya Allah itu memiliki sifat-sifat yang jaiz, dan itu makhluk juga punya sifat itu. Makhluk juga punya sifat sama dengan sifat Allah, itu boleh begitu. Jadi ada sifat makhluk yang sama dengan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu tidak mengurangi kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya isinya benar dari sifat wajib, mustahil maupun jaiz itu, maka tidak ada masalah tentang pembagian tersebut. Cuma isinya mereka membatasi jadi 20, dan itu dari 20 itu pun banyak yang tidak ada dalilnya secara lafaz dari Al-Quran.
Contoh wujud tidak ada dalilnya, cuma itu memang ya kita harus beriman Allah itu pasti ada, tapi tidak boleh menetapkan ya nama Allah al-wujud. Qidam itu terdahulu. Kenapa kok tidak pakai lafaz al-awwal? Al-awwal, al-akhir, Allah maha awal dan maha akhir. Kenapa kok pakai istilah qidam? Terus banyak kontradiksi dari 20 itu. Contoh, Allah punya sifat kudroh iradah begitu ya. Kudroh ditetapkan. Tapi kenapa kok rahmah nggak ditetapkan? Nggak ada di dalam 20 itu rahmah. Alasannya mereka begini. Ya. Kalau kudroh ditetapkan karena layak bagi Allah, kuasa. Tapi kalau rahmah tidak layak bagi Allah, kata mereka. Karena rahmah itu, kasih sayang itu melazimkan kelembutan, lemah nanti, sehingga dari dimasukkan ke 20. Jadi kembali ke tadi pertanyaannya, sebenarnya seandainya dibagi begitu dan isinya benar, maka tidak ada masalah. Barakallahu fikum. Yang lainnya? Cukup. Taib, barakallahu fikum. Karena tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan kajian kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kami pribadi dan para jamaah sekalian. Mudah-mudahan Allah tambahkan ilmu dan berikan kita kefahaman. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa kita ajarkan kepada orang lain, dan mudah-mudahan menambah iman dan takwa kita kepada Allah. Senantiasa kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan keistiqomahan di dalam berakidah Ahlussunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.